30 perkebaktian Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pikir itu udah cukup ya untuk mula-mula kita memulai, nanti sampai berikutnya kita akan tambah terus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah masuk bulan Maret ya. Jadi kita sudah masuk bulan ketiga dari tahun 2022. Mungkin awal tahun ya kita sudah dengar banyak sekali goncangan, ya goncangan nggak habis-habis Bapak Ibu ya. Kemarin awal tahun kita ada gempa bumi ya, terus gunung meletus, terus kemudian kita sekarang memasuki perang Ukraina dan Rusia, ada ketegangan antara China dan Taiwan. China dan Taiwan ini paling dekat dengan Indonesia dan Filipina, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ketegangan-ketegangan ini masih ada sampai saat ini. Ya, kita melihat bahwa apa yang dikatakan dalam Alkitab mulai tergenapi satu demi satu, Bapak Ibu. Dan ini sudah bisa membuktikan bahwa Alkitab kita itu bicara mengenai kebenaran. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya kita harus semakin mendekatkan diri sama Tuhan, ya bagaimana kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini, ya terutama bulan Maret ini kita punya tema besar Bapak Ibu sekalian, yaitu kehendak Allah. Ya, kehendak Tuhan. Jadi kita mau membedah ya apa itu kehendak Tuhan, memahami, dan juga pada hari ini saya akan bicara dua hal, memahami dan menaati kehendak Allah. Pada pagi hari saya bicara mengenai memahami, dan sore hari kita akan bicara mengenai mentaati kehendak Allah. Mari sebelumnya kita baca dan kita buka sama-sama Bapak Ibu sekalian Alkitab kita. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Di Roma 12 ayat 1 sampai 8 Bapak Ibu sekalian. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 8. Bagi Bapak Ibu yang sudah ada Alkitabnya, bisa tolong dibuka. Saya juga sedang membuka ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, Roma 12 ayat 1 sampai 8. Saya percaya ayat ini, perikop ini sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, ya saya percaya hari-hari ini kita sering diperdebatkan antara kehendak kita dan kehendak Tuhan, saudara. Ya, saya sangat yakin sekali Bapak Ibu sekalian, kalau kehendak Tuhan yang dilakukan di bumi ini tidak ada air mata. Masalahnya adalah, saudara, kita melakukan kehendak kita. Kehendak kita ini tidak sempurna, Bapak Ibu sekalian. Kehendak kita ini bukan yang terbaik. Kehendak kita ini banyak nafsu, banyak dengki, banyak dendam, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu tidak heran kita berlinang air mata. Kita merasa kesusahan. Kita merasa penderitaan. Kenapa? Karena ada beberapa hal keinginan daging kita yang tidak terpenuhi, dan itu membuat kita kecewa. Saudara, banyak dari hidup kita, mungkin beberapa puluh tahun saudara hidup di dunia ini, saudara banyak menghadapi begitu banyak tantangan dalam hidup. Betul ya Bapak Ibu ya? Termasuk saya pribadi dan istri dan seluruh keluarga besar.
kita pasti menghadapi banyak tantangan sampai kita harus berlinang air mata kita. Karena apa? Kebanyakan kalau kita telusuri, itu bukan karena kehendak Allah, tapi karena keinginan kita. Banyak hal kebodohan-kebodohan yang kita lakukan karena kesalahan kita pribadi yang membuat kita kecewa, membuat kita menderita, membuat kita malu, membuat kita kehilangan harga diri, membuat kita mungkin harus meninggalkan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, kita yang rugi paling besar, bukan Tuhan. Tuhan tanpa kita, Bapak Ibu sekalian, juga tidak kurang kemuliaannya, tidak kurang kebesarannya, tidak kurang keagungannya. Tapi kita tanpa Tuhan, kita bukanlah apa-apa, Bapak Ibu. Oleh karena itu tadi dikatakan di sini, Bapak Ibu sekalian, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu Bapak Ibu sekalian dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara, di sini sudah jelas sekali bahwa kita harus bisa memahami kehendak Allah. Kalau kehendak Allah tidak terpahami oleh kita, hidup kita tentunya tidak akan selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Atau dikatakan tidak sefrekuensi dengan Allah. Kalau tidak sefrekuensi dengan Allah, kita nggak bisa mendengar suara Allah, hidup kita berantakan, hidup kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Orang lain melihat kita, bukan orang Kristen, tetapi orang dunia sama seperti mereka. Oleh karena itu, saudara sekalian, sangat penting bahwa kita bisa membedakan dan memahami kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan juga mana yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, kita juga mau belajar hari ini, sebenarnya apa sih itu kehendak Allah? Ini kan yang banyak dipertanyakan. Banyak mungkin dalam hati saudara sekalian, apa sih sebenarnya kehendak Allah? Begitu banyak perintah-perintah Allah di dalam Alkitab, tapi saya belum mengerti, Pak, apa itu kehendak Allah? Sehingga kita bisa tahu dan sehingga kita bisa memahami, sehingga kita bisa mengenal, sehingga kita bisa melihat, sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian saya catat di sini. Apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah adalah misi Allah dalam hidup manusia agar manusia itu bertobat dan diselamatkan melalui siapa, Bapak Ibu? Yesus Kristus. Jadi kehendak Allah itu adalah misi, saudara. Misi Allah untuk kita diselamatkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menerima Yesus, ini belum berakhir ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah menerima Yesus. Bapak Ibu sudah masuk di dalam proses misinya Allah. Di dalam misi besarnya Allah, yaitu proses keselamatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mesti memahami bahwa kehendak Allah itu bukan kita binasa. Tetapi Allah ingin kita bertobat, berbalik, dan diselamatkan. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua yang belum mengenal, baik yang sudah mengenal Tuhan, yang mungkin hidupnya ngaco, hidupnya ngawur, hidupnya nggak beraturan, untuk kembali dan untuk melakukan kehendak Allah. Dan bertobat dan ikut kembali seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah adalah keinginan Allah. Tadi adalah misi Allah, sekarang keinginan Allah. Agar manusia mengenal anaknya yang benar dan hidup di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kehendak Allah itu ibarat God's will, keinginan Allah, agar anak-anaknya itu hidup benar. Bagaimana anak-anaknya hidup benar? Harus mengenal yang benar dulu, yang benar itu seperti apa. Kalau mau hidup benar tapi kita nggak tahu yang benarnya seperti apa, gimana kita bisa dapat contoh? Saudara mungkin buat kue, saudara mungkin masak Saudara hari ini mau masak steak temannya. Saudara nggak pernah masak steak sebelumnya. Ketika saudara masak steak tanpa ada arahan, tanpa ada pimpinan, tanpa ada pedoman, tanpa ada resep, saudara pasti gagal. Apakah steak itu hangus? Apakah steak itu masih rare? Mungkin beberapa orang senang yang rare. Atau steak itu nggak ada rasanya, saudara sekalian. Bahkan saudara, steak itu ibarat seperti karet ban yang ditarik nggak putus-putus, saudara. Bisa jadi seperti itu. Jadi saudara, kalau kita saudara sekalian tidak ada panduan, tidak ada contoh, tidak ada pedoman, tidak ada resep, tidak ada peta, kita nggak mungkin bisa menjadi orang benar. Oleh karena itu keinginan Allah, kita mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus, siapa kebenaran itu, dan kita harus hidup di dalamnya. Itulah kehendak Allah. Yang ketiga saudara, apa itu kehendak Allah? Yaitu ketetapan-ketetapan Allah agar manusia taat dan tidak menyimpang maupun ke kiri dan ke kanan. Saudara, Daud berkata begini, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Aku mau hidup di dalam Taurat-Taurat-Mu.
Jadi ada ketetapan-ketetapan saudara sekalian yang Tuhan buat agar manusia itu hidup taat dan tidak menyimpang. Nah, itu juga termasuk kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara, kita pasti melihat banyak hal di dalam Alkitab apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, bahwa kalau kita sudah mengenal yang benar, kita harus hidup di dalam yang benar. Berarti ada proses. Prosesnya apa, saudara? Ada ketetapan-ketetapan, ada peraturan-peraturan, ada poin-poin yang harus kita lakukan. Senang atau tidak senang, saudara, kalau kita tidak melakukan hal itu, maka kita akan kecewa. Kita akan berlinang air mata. Kita akan selalu di luar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan kita tentunya tidak akan mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah adalah kemutlakan Allah dalam mengatur alam semesta dan segala isinya. Saudara, Bapa kita yang ada di surga mengatur seluruhnya apa yang dikehendakinya. Saudara nggak bisa bilang, Tuhan aku mau seperti ini, Tuhan aku mau seperti itu, Tuhan terjadilah menurut kehendakmu, bukan kehendakmu. Nggak bisa, saudara. Jadi kehendak Allah itu mutlak. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Siapapun tidak bisa mengganggu-gugat kehendak Allah. Karena kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita yang terjadi. Saudara boleh menyimpang, saudara boleh hidup menurut mau-maunya saudara. Tetapi at the end, kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan apa, saudara? Di dalamnya adalah keadilan. Bagi saudara yang hidup benar, maka saudara memperoleh keselamatan. Bagi saudara yang hidupnya rusak, hidupnya tidak beraturan, melanggar hukum Allah, memberontak, akhirnya adalah kebinasaan. Nah, saudara, Tuhan bukan mau kita binasa, tetapi Tuhan itu juga adil. Keadilan Tuhan itu termasuk di dalamnya kehendak Allah. Bahwa kehendak Allah adalah memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Karena Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib. Kalau sampai hari ini banyak yang belum merespon, Tuhan masih kasih kesempatan. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, this is the final time. Saudara mau bertobat kayak pada waktu itu, ya Tuhan sudah mengangkat kita, orang-orang yang percaya, saudara. Nah, yang tertinggal, ini harus berjuang sendiri. Memang masih mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan. Ya, tapi bagaimana kita berjuang tanpa Roh Kudus? Bagaimana kita berjuang tanpa pimpinan Tuhan? Bagaimana berjuang dalam keadaan menderita, saudara? Nggak gampang. Oleh karena itu, saudara sekalian, ya dari awal kita harus sudah mulai belajar kehendak Allah. Nah, saudara, kita hari ini mau belajar lebih detail. Bagaimana kita 3 cara kita memahami kehendak Allah. Dan ini penting, Bapak Ibu sekalian, untuk saudara dan saya untuk terus belajar, ya. Bagaimana kita bisa memahami kehendak Allah tadi? Ya, tadi kita lihat ada misi Allah, ada keinginan Allah, ada ketetapan-ketetapan Allah, di situ ada juga kemutlakan Allah, sehingga kita tidak lagi mempertanyakan Tuhan. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa hidup saya seperti ini? Saudara, tadi saya katakan, kalau hidup kita ya mengikuti kehendak Allah, kita tidak akan ada air mata. Masalahnya, kita banyak mengikuti keinginan daging kita. Keinginan daging ini yang membuat kita memberontak dari hukum Allah. Dan banyak dosa yang tercipta, saudara sekalian. Dan dosa saudara tahu ketika ia menjadi matang akan menghasilkan maut. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika kita sudah bisa memahami kehendak Allah, pilihannya cuma ada 2. Saudara mau taat atau saudara mau melanggar. Kalau saudara mau taat, hidup saudara akan diberkati Tuhan. Ya, diberkati ibaratnya bukan hanya kaya, saudara, ya, tetapi hidup saudara berada di dalam jalurnya Tuhan. Ya, bukan berarti tidak ada masalah, ya, tetapi masalah yang saudara hadapi mengeluarkan air mata sukacita, karena saudara tahu Tuhan beserta dengan saudara, karena saudara tahu Tuhan menolong saudara, karena saudara tahu Tuhan ada untuk saudara. Tapi ketika kita menderita, saudara, tanpa Tuhan, apa yang ada, saudara? Air mata kepedihan, air mata dendam, air mata dengki, air mata mungkin iri hati, air mata cemburu, itu yang keluar. Tapi ketika kita menderita bersama dengan Tuhan, air mata yang keluar dari kita adalah air mata sukacita, air mata damai sejahtera, air mata kita mengerti bahwa betapa Tuhan menyertai kita. Dan air mata kita pasti Tuhan perhitungkan. Barang siapa yang menabur dengan berderai air mata, ia akan menuai dengan sukacita, bahkan membawa pulang berkas-berkas. Saudara, inilah yang kita mau inginkan. Mengikuti kehendak Bapa. Saudara, 3 cara kita memahami kehendak Allah. Yang pertama, kita harus berani berbeda dengan dunia. Kita harus berani menentang dunia, saudara. Roma 12 ayat 2 dikatakan apa tadi, saudara? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi, saudara,
Kalau saudara tidak bertentangan dengan dunia, atau saudara tidak berani untuk berbeda dengan dunia, saudara belum bisa mengerti kehendak Allah. Belum bisa memahami kehendak Allah. Karena apa saudara? Kehendak Allah bertentangan dengan kehendak dunia. Kok bisa begitu? Majority, tidak bukan majority. Pada dasarnya, prinsipnya, ya bahwa kehendak Allah bertentangan dengan kehendak dunia. Untuk mengetahui kehendak Allah, kita harus berani berbeda dengan mayoritas. Kita nggak bisa sama dengan mayoritas, saudara. Oleh karena itu, banyak mungkin orang melihat kita, saudara, berbeda. Orang melihat kita mungkin kurang asik. Orang melihat kita ini freak, ya. Wah, kamu terlalu religius. Oh, kamu terlalu suci. Oh, kamu terlalu benar hidupnya. Kalau hidup di dunia ini yang nyaman-nyaman aja. Saudara, kadang-kadang kita bergumul loh, ya. Kita tinggal di tengah-tengah orang-orang yang sering berbuat jahat. Ya, kita sendiri bergumul supaya kita tidak mengikut mereka, supaya kita tidak dipengaruhi oleh mereka, supaya kita juga tidak diintimidasi oleh mereka. Kerjaan setan atau iblis, saudara, itu dalam mengintimidasi kita. Pasti, saudara. Kita adalah minoritas, ya. Kita mungkin dipersulit dalam melakukan segala sesuatu, ya. Kita akhirnya adalah kerja kita mungkin lebih capek, dan kita mungkin mempunyai proses yang lebih panjang. Saudara, contohnya nggak usah jauh-jauh, saudara. Saudara punya bisnis, ya. Kalau bisnis saudara mau benar, ya, kita harus mengikuti secara prosedur, betul saudara? A, B, C, D, sampai semuanya selesai. Kalau kita mau bisnis kita gampang, kita sogok aja, saudara. Selesai. Waktunya juga lebih cepat, ya. Tapi saudara, hal itu tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, hal itu tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Kalau hasil akhir daripada tidak sesuai dengan mau Tuhan, berarti kita memberontak terhadap Tuhan. Ketika kita memberontak, saudara tahu sendiri akibatnya. Ya, oleh karena itu saudara, ya, kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak dunia. Kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak dunia. Kenapa kita menderita, saudara? Karena kita lebih fokus kepada kehendak dunia daripada kehendak Allah. Tadi saya katakan, kalau saudara melakukan kehendak Allah, air mata saudara bukan air mata kepedihan, bukan air mata penderitaan, tetapi air mata sukacita, air mata damai sejahtera. Walaupun saudara bergumul, tapi saudara percaya Tuhan beserta dengan saudara. Seperti halnya murid-murid Yesus. Ketika mereka didera, ketika mereka dianiaya, mereka bersuka cita. Kenapa? Karena saya boleh menderita untuk Kristus. Karena Kristus telah menderita untuk saya. Oleh karena itu, selayaknya saya juga bisa menderita untuk Kristus. Penderitaan saudara di dalam Kristus adalah penderitaan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Seperti apa yang murid-murid Yesus alami. Nah saudara, inilah jadi pembeda. Kalau keinginan daging kita menguasai kita, air mata kita, air mata kepedihan, air mata penderitaan, air mata mungkin mengasihani diri kita sendiri. Kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Aku sudah menjadi anakmu Tuhan, aku sudah ke gereja, aku sudah memberikan persembahan, tapi kenapa hidupku seperti ini? Karena apa? Karena ada keinginan daging saudara yang menguasai hidup saudara. Ketika keinginan daging itu menguasai hidup saudara, saudara tidak mungkin bisa melakukan kehendak Allah, karena kehendak Allah bertentangan dengan keinginan daging. Kehendak Allah itu adalah keinginan roh, saudara. Ya tidak kelihatan. Keinginan daging itu bisa diraba, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Inilah keinginan daging, saudara. Oleh karena itu, banyak manusia yang jatuh karena keinginan daging. Karena apa? Karena instan. Saudara bisa rasakan, saudara bisa alami, saudara juga bisa lihat. Tapi keinginan roh itu, ya saudara, itu tidak instan. Itu proses. Bagaimana saudara bisa menikmati Tuhan? Itu nggak instan, tapi bagaimana saudara bisa menikmati kekayaan? Bagaimana saudara bisa menikmati jabatan? Bagaimana saudara bisa menikmati seks bebas? Bagaimana saudara bisa menikmati drugs? Itu bebas, saudara. Bisa dinikmati secara instan. Saudara punya uang, saudara punya kenalan, saudara punya koneksi, saudara punya segala sesuatu, saudara bisa lakukan itu. Tapi bagaimana merasakan Tuhan? Butuh proses. Saudara butuh datang ke hadiran Tuhan, saudara butuh doa, saudara butuh merubah hidup saudara untuk lebih benar, lebih kudus, lebih suci, agar saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Oleh karena itu, saudara, keinginan roh dan keinginan daging totally different. Nah, kalau kita, saudara sekalian, masih hidup di dalam keinginan daging, kita nggak mungkin bisa merasakan hadirat Tuhan. Air mata kita adalah air mata penderitaan, bukan air mata sukacita. Saudara, memahami kehendak Allah itu harus bisa mengosongkan diri kita, saudara. Saudara, kita ini perlu dikuras. Kenapa? Kita ini mungkin awalnya belum kenal Yesus. Saya pribadi, saudara, belum kenal Yesus awalnya, saudara. Saya bukan dari orang Kristen. Mama dan papa saya juga bukan orang Kristen. Keluarga besar saya juga bukan orang Kristen.
Mungkin dari nenek buyut saya, kakek buyut saya itu orang Kristen, saudara, ada orang Kristen dari keluarga saya. Tapi majority keluarga saya bukan orang Kristen. Ya. Nah, bagaimana saya bisa mengenal kehendak Allah? Kalau saya nggak mengosongkan apa yang saya dapat dari kecil sampai puluhan tahun saya tinggal di keluarga saya yang bukan orang Kristen. Bagaimana saya bisa mengenal kehendak Allah kalau saya nggak bisa mengosongkan diri? Saudara perlu menguras. Kalau menguras itu kayak kita punya akuarium nih, saudara. Ya, kalau kita mau bersih itu kita kuras airnya, saudara. Kita bersihkan, kita keluarkan semua kotoran-kotoran ikannya, dan kita isi lagi dengan air yang baru. Seperti itu. Kalau saudara punya gelas dan sudah diisi air, buang dulu airnya. Baru saudara isi dengan air yang baru. Maksud Tuhan seperti itu. Pembaharuan budi, maksudnya seperti itu, saudara. Jadi budi saudara, akal pikiran saudara yang sudah dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran dunia semenjak saudara lahir sampai dengan mungkin menerima Yesus, ya, itu harus dikuras. Begitu pula dengan saudara yang lahir di dalam kekristenan. Saudara lahir, saudara sudah jadi Kristen. Contohnya anak-anak saya, saudara. Ketika mereka lahir, saya sudah jadi Kristen. Mereka lahir di dalam kekristenan. Tapi saya nggak bisa katakan bahwa mereka itu mengenal kehendak Allah. Sebelum secara pribadi, mereka itu menguras semua apa yang mereka dapatkan untuk datang kepada Yesus. Jadi orang yang Kristen itu, saudara, belum menjamin bahwa dia mengenal kehendak Allah. Belum. Jadi orang yang mengenal kehendak Allah itu adalah orang yang bisa menguras segala keinginan dunia, segala hal yang dia dapatkan dari dunia, dan digantikan dengan pembaharuan budi untuk belajar mengenal kebenaran. Yaitu mengenal Yesus secara pribadi. Oleh karena itu nggak heran, saudara, ya, ketika anak muda mungkin perlu banyak dibimbing, perlu banyak dibentuk. Jadi anak-anak yang hari ini sekolah minggu, ya saya yakin saudara sekalian, akan lebih mudah dibentuk, akan lebih mudah mengenal kebenaran, agar lebih mudah melihat kebenaran. Karena dari awal sudah dibentuk dengan firman Tuhan. Beda dengan kita yang sudah dewasa, baru tiba-tiba dibentuk. Bukan berarti susah. Roh Kudus bisa melakukan apa saja, saudara, merubah hidup saudara. Tetapi, saudara, banyak pikiran-pikiran kita, logika-logika kita, yang membatasi kita percaya Tuhan. Apalagi percaya sesungguhnya. Beberapa waktu lalu saya pernah konseling, saudara. Saya katakan, kalau kita nggak berani untuk melangkah, ya, sesuatu yang berubah atau sesuatu yang berbeda, kita nggak mungkin bisa ikut Yesus, saudara. Ikut Yesus itu perlu mengosongkan diri kita, perlu melepaskan. Maka dikatakan mengosongkan, menguras segala apa yang kita punya, saudara. Ya, seperti halnya Paulus. Dia menguras semua apa yang dia punya. Dia katakan semuanya itu sampah, nggak berguna. Memiliki Kristus jauh lebih berguna dari segala apapun. Begitu pula Nikodemus. Nikodemus berbeda dengan Paulus. Nikodemus nggak serela-relanya. Dia mau melepaskan jabatannya, ilmunya, pengetahuannya untuk mengenal Kristus. Ketika Yesus berkata, kau harus dilahirkan kembali. Dia punya banyak pemikiran, bagaimana alasannya banyak, saudara. Ya, artinya apa? Dia menolak sebenarnya. Secara hati kecilnya dia menolak untuk melepaskan segala itunya, melepaskan segala sesuatu dan mengosongkan dirinya. Tetapi Paulus berbeda. Nah, saudara, ketika kita mau menerima Yesus, ya, pada waktu itu saya konseling, saudara. Saya katakan, kalau kau hidupnya mau berubah, kau harus melepaskan apa yang membuat kau jauh dari Tuhan. Dikatakan, oh Pak, kalau saya keluar dari pekerjaan, nanti saya mau kerja apa? Ya, saya nggak punya pengalaman. Saya ini lulusannya bukan lulusan yang hebat. Ya, saya ini dan itu, saudara, sehingga apa? Sehingga dia sangat terikat. Ya, terikat, dan sampai-sampai, saudara, dia seorang Kristen, dia tidak percaya bahwa Yesus sanggup menolong dia. Saudara, ingat baik-baik. Kalau hari ini itu terjadi dalam hidup saudara, saudara harus memperbaharui budi saudara. Ketika saudara mendengar firman ini, ingat baik-baik, kosongkan dirimu. Kalau saudara tidak mengosongkan dirimu, maka saudara tidak akan pernah mengenal kehendak Allah. Dan saudara tidak akan pernah berjalan di dalam jalannya Tuhan. Selama ini berarti saudara berjalan sesuai dengan apa maunya saudara, bukan apa maunya Tuhan. Dan saudara tahu, ketika kita berjalan atas apa maunya kita akan menuju kemana. Tetapi ketika kita berjalan apa maunya Tuhan, kita pasti menuju surga. Tadi dikatakan, saudara, orang Kristen itu tidak hanya bicara surga. Memang benar. Ya, tetapi saudara sekalian, itulah destinasi akhir kita. Saya yakin semua jemaat-jemaat BCP, saya nggak mau ada yang berakhir di tempat yang lain. Saya mau kita semua berakhir di tempat yang sama, yaitu kerajaan Allah, surga mulia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita, telah mempersiapkan tempat tinggal di rumah itu. Jadi ngapain kita harus cari rumah yang lain? Tuhan Yesus telah mempersiapkan rumah di surga atas nama kita pribadi, saudara. Saudara hak milik saudara. Karena Tuhan yang telah persiapkan. Tuhan yang telah memberikan kepada saudara. Jadi saudara, kita harus benar-benar perjuangkan itu. Kalau saudara sampai hari ini, ya beberapa teman kita ada cicil rumah,
ya, berjuang untuk memenuhi cicilan rumah, berjuang untuk punya rumah di dunia. Kenapa saudara tidak mau berjuang untuk mempunyai rumah di surga atas nama milik saudara? Saudara nggak perlu bayar pakai uang, tetapi saudara hanya perlu bayar dengan ketaatan. Bagaimana melakukan kehendak Allah di dunia ini. Saudara, kita belajar hari ini sama-sama. Nah, saudara, ketiga, kita harus berani berubah. Orang yang tidak berani berubah, saudara sekalian, hidupnya tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Dan orang yang berubah itu artinya apa, saudara? Kita harus bisa merelakan. Tuhan, inilah kehendakmu. Mana kehendakmu? Saudara, kalau dikasih pilihan sama Tuhan hari ini, ya Tuhan kasih pilihan kedua. Dua pilihannya. Pilihan pertama, ya selama akhir hidupmu, kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan, dan itu akan terjadi. Kira-kira apa yang saudara pilih? Pilihan kedua adalah, saudara surrender keinginan saudara untuk Tuhan. Pilihan mana? Kalau malaikat berkata demikian dalam hidup saudara hari ini, dia datang dalam mimpi saudara, malaikat itu berkata, Tuhan telah memberikan instruksi, ya, kamu boleh melakukan segala keinginanmu dan itu akan terjadi sampai akhir hidupmu. Yang kedua, saudara, atau kau mau ikut kehendak Allah. Kalau saudara suruh dipilih sekarang, saudara bilang, oh iya saya mau ikut kehendak Allah. Tapi secara secara hati nurani, saudara, saya pasti, saudara, banyak orang memilih, terima kasih Tuhan, aku mau melakukan apa yang aku inginkan. Karena banyak hal, mungkin terlalu lama hidupku ini dipengaruhi oleh orang lain. Dipengaruhi oleh orang tua, dipengaruhi oleh istri, dipengaruhi oleh suami. Saat ini waktunya aku bebas. Aku lepas, aku ingin melakukan apa yang aku inginkan. Aku sudah ikut Engkau dengan setia puluhan tahun, Tuhan. Tapi hari-hari ini, aku ingin melakukan apa yang aku inginkan sampai akhir hidup. Tentunya aku gak akan bertentangan dengan Engkau, Tuhan. Kan itu kata-kata kita mungkin seperti itu, saudara. Betul nggak, saudara? Nah, saudara, ya, kalau saya pribadi, saudara, ya, kita harus berani untuk melepaskan apa keinginan kita. Karena apa? Karena kita nggak tahu ke depan itu akan seperti apa. Apa yang akan terjadi 2 hari lagi? Apa yang akan terjadi 30 menit lagi? Apa yang terjadi 2 detik lagi? Kita nggak pernah tahu. Ada pendeta sedang berkhotbah, saudara, ya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kita nggak pernah tahu waktunya. Mungkin dia berkhotbah, kita siap dipanggil Tuhan, tiba-tiba dipanggil Tuhan, saudara. Ada seperti saudara lihat di YouTube, di Facebook atau di sosial media. Betul, saudara? Kita nggak pernah tahu, saudara sekalian. Paginya masih posting di Instagram, siangnya sudah kembali ke rumah Bapak. Kita nggak pernah tahu jarak waktu hidup kita karena itu tersembunyi oleh kita. Itu misteri. Oleh karena itu, saudara sekalian, ya, kalau kita katakan Tuhan memberikan 2 pilihan, bukan berarti Tuhan jahat, tetapi Tuhan mau kita memilih yang benar. Ya, kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak mau mengikuti kehendak-Ku karena aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau aku ikut kehendak Tuhan, aku fine, aku aman. Saudara, bukankah kita mencari yang aman-aman saja dalam hidup ini? Benar nggak, saudara? Saudara mungkin contohnya kenapa saudara sampai hari ini nggak berani keluar pekerjaan? Karena saudara merasa ini yang paling aman di dalam hidupku. Ini adalah comfort zone-ku. Kenapa sampai hari ini saudara mungkin ya sangat nyaman dengan mobil saudara? Karena memang saya sudah mengenal mobil ini, sudah lama dipakai segala macam. Dan saudara mungkin nggak mau keluar negeri, maunya tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena saudara dekat dengan orang tua, ya di situ banyak saudara, ya di situ enak, di situ murah daya hidupnya, dan saudara sudah aman, merasa aman di sana. Saudara bandingkan, bukankah kita hidup itu mencari aman-aman saja, saudara? Mencari satu garansi, mencari satu kepastian. Saudara mau investasi sesuatu yang tidak pasti dalam hidup saudara? Apakah saudara mungkin tiba-tiba ada investasi, ada investasi besar nih, penghasilannya 30%, 40%, pasti balik modal segala macam. Saudara juga khawatir. Ya, begitu besar hasilnya, imbal baliknya, ya apa benar seperti itu? Tidak ada kepastian. Tapi lebih baik saudara mungkin taruh uang di bank, ya dengan deposito 7%, 5% setahun, ya pasti dapat hasilnya. Kenapa saudara membeli asuransi? Karena kita butuh kepastian. Kalau kita sakit, minimal ada yang cover. Waduh Pak, kalau sakit kanker itu butuh kebutuhan besar. Oleh karena itu saya ikut asuransi. Supaya ketika saya sakit, asuransi bisa cover. Saudara, bukankah kita mencari kepastian dalam hidup ini? Kenapa kita tidak ikut Yesus? Ya sudah pasti, ada keamanan, ada kenyamanan, ada kepastian dalam Dia. Inilah kadang-kadang saudara sekalian, kita masih diperbodohi oleh iblis. Iblis menukar atau memutarbalikkan fakta, bahwa ikut Tuhan penuh dengan lika-liku, tetapi ikut dunia lebih mudah. Ikut dunia lebih asik, ikut Tuhan itu nggak asik, nggak nyaman, terlalu banyak aturan. Saudara, ya itulah tipu daya iblis dalam hidup kita.
Oleh karena itu, saudara sekalian, kenapa saya katakan ikut kehendak Tuhan? Karena di dalam kehendak Tuhan ada kepastian untuk kita. Kita pasti masuk surga. Kalau saudara mengikuti kehendak Tuhan, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kalau saudara melakukan kehendak Bapa di surga, ada kepastian, ada jaminan, investasi saudara pasti balik. Saudara nggak bakal rugi waktu, nggak bakal rugi uang, nggak bakal rugi tenaga, karena investasi saudara pasti balik. Tapi kalau saudara investasikan untuk rumah di dunia, untuk mobil di dunia, untuk jabatan di dunia, untuk kekayaan di dunia, saudara, semua itu belum tentu balik, karena ada resiko. Di dalam Tuhan tidak ada resiko sama sekali. Di dalam Tuhan, resiko free, risk free, saudara sekalian. Karena kita yakin, investasi kita akan balik, susah payah saudara akan balik, sumbangan saudara akan balik. Semua waktu yang saudara korbankan akan balik. Karena apa? Risk free investment. Kalau ikut Tuhan. Tapi kalau kita ikut dunia, saudara, tidak ada yang menjamin bahwa investasi saudara akan berhasil. Yang kedua, saudara sekalian, untuk memahami keinginan Tuhan, kita jangan berpikir mendahului Tuhan. Di Roma 12 ayat 3 dikatakan demikian, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, kadang-kadang kita berpikir mengenai apa yang kita ingin pikirkan, saudara. Kita itu merasa so pintar, so bisa, saudara sekalian. Tanpa Tuhan kita harus sadari kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lebih banyak berjalan sesuai dengan pengalaman kita daripada kehendak Tuhan. Benar nggak, saudara? Karena kita yang mengalami. Kita sudah punya pengalaman puluhan tahun. Bahkan dari saudara sini ada yang umurnya sudah hampir 50, 40, 30. Saudara sudah berjalan di dunia ini puluhan tahun. Saudara sudah punya pengalaman. Saudara punya hikmat. Saudara sudah punya pengertian, pengetahuan. Oleh karena itu banyak orang yang so pintar, so bisa, saudara. Dia berpikir mendahului Tuhan. Dia berpikir bahwa kehendak dia yang lebih baik. Karena apa? Berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengertian, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan hasil yang saya dapatkan, saudara. Tuhan, ini akan jauh lebih baik daripada rencanamu. Kita merasa kita lebih bisa daripada Tuhan. Untuk memahami kehendak Tuhan, maka pikiran kita harus sefrekuensi dengan Allah, saudara. Jangan terperangkap oleh pengalaman, kompetensi, pemahaman orang lain. Kita ini banyak sekali dengar apa kata orang, saudara. Kalau orang bilang A, kita lakukan A. Kalau orang bilang B, kita lakukan B, saudara sekalian. Bahkan firman Tuhan akhir-akhir ini diputar balikan. Ini sangat bahaya, saudara sekalian. Banyak sekali penyesatan-penyesatan. Bahkan kemarin saya baca di salah satu website, saudara sekalian. Dikatakan demikian, ya. Pelacur dan pemungut cukai masuk kerajaan Allah, tetapi Yesus masuk neraka, saudara. Ya kan? Inilah satu website, saudara, yang benar-benar militan untuk menjatuhkan Yesus. Penginjilan 666, saudara, judulnya. Saudara coba bayangkan, ya. Ini banyak sekali opini-opini yang saat ini berseliweran di luar sana. Banyak sekali mendiskreditkan Yesus. Banyak sekali mengintimidasi kita, pengikut-pengikut Yesus. Banyak sekali, saudara, diputar balikan fakta mengenai Yesus. Berbagai film sudah kita lihat, saudara. Da Vinci Code, ya. Yesus superstar, apapun itu, saudara, ya, banyak sekali mendiskreditkan Yesus. Dan itu nggak heran. Kata Yesus apa? Banyak sekali nabi-nabi palsu akhir-akhir ini, dan mereka itu serigala berbulu domba di tengah-tengah kamu. Hati-hati, saudara. Kalau saudara terperangkap dengan ini, secara pure, saudara nggak bisa mengenal kehendak Allah. Saudara akan berpikir menurut ukuran apa yang saudara pikirkan. Sehingga ketika Tuhan memberikan satu instruksi, saudara merasa itu nggak benar. Itu bertentangan dengan dunia, Tuhan. Itu nggak pantas. Itu tidak sesuai dengan budaya kita. Itu tidak sesuai dengan adat istiadat. Adat istiadat jauh lebih penting daripada kehendak Tuhan. Saudara, orang Chinese, orang Batak mungkin punya adat istiadat yang kuat. Nggak gampang saudara menghapuskan adat istiadat itu. Kadangkala adat istiadat itu melebihi perintah Tuhan. Dan itu yang salah. Adat istiadat sejauh itu baik, saudara sekalian, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Go ahead, kau bisa lakukan. Tapi kalau adat istiadat itu sudah mulai mendominasi daripada kehidupanmu, daripada kehidupan kerohanianmu, itu yang salah total. Seperti saya katakan kepada saudara sekalian, saudara punya pekerjaan, saudara punya keluarga, melebihi apa yang Tuhan inginkan, saudara berdosa.
Karena kita sangat terpaut dan kita berhalakan pekerjaan kita. Kita berhalakan keluarga kita. Kita berhalakan kekayaan kita. Kita berhalakan jabatan kita. Itu sudah di luar kehendak Tuhan. Hati-hati saudara terperangkap dengan pengalaman, kompetensi, pemahaman orang lain di dalam hidup saudara. Yang ketiga saudara, jangan berpikir mendalam itu maksudnya apa? Berpikir di dalam koridor iman sehingga memahami dan mengerti bukan menentang dan mempertanyakan. Kita ini so pintar, so tahu saudara. Ya ketika Tuhan kita mengalami penderitaan, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Kenapa ini terjadi Tuhan? Bukankah orang benar harus diberkati, orang jahat harusnya dihukum? Ketika kita melihat teman kita berbuat jahat, jahatin kita, fitnah kita, tusuk kita dari belakang, kita mengumpat-ngumpat. Tuhan, kenapa kau tidak menghukum dia? Tuhan, kenapa kau membiarkan hal ini terjadi? Tuhan, kenapa kau tidak memiskinkan dia? Tuhan, kenapa kau tidak membuat dia sakit? Tuhan, kenapa kau ini dan itu, saudara? Itu yang kita pertanyakan kepada Tuhan. Dia itu jahat loh Tuhan. Dia itu menusuk saya, dia itu memfitnah saya, dia itu menjelek-jelekan saya. Dia itu membuat saya kecewa. Dia itu meninggalkan saya. Saudara, ini yang terjadi saudara. Betul nggak? Kenapa? Karena saudara tidak memahami kehendak Allah. Ketika kita tidak memahami kehendak Allah dan kita berpikir di luar koridor iman kita, kita akan menentang dan mempertanyakan setiap keputusan Tuhan. Tapi ketika kita sudah hidup di dalam koridor iman kita, ketika Tuhan melakukan sesuatu yang buruk mungkin terjadi dalam hidup saudara, saudara tetap ada sukacita dan penghiburan. Karena apa? Karena saudara tahu bahwa penghiburan di dalam Tuhan atau duka cita di dalam Tuhan membawa saudara pada keselamatan, membawa saudara pada kehidupan yang baru, next level iman saudara. Dan ini memang nggak mudah dan perlu ada proses. Makanya saya katakan perlu mulai dari sekarang saudara mengosongkan apa yang saudara miliki, ya, ganti dengan kehendak Allah, ganti dengan firman Tuhan, sehingga saudara mulai bisa memilah-milah mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Saudara, kalau kita nggak berusaha untuk mengosongkan apa yang kita punya, saudara, pengertian kita, pengetahuan kita, kompetensi kita akan selalu berpikir dengan logika. Salah nggak berpikir dengan logika? Nggak juga, saudara. Orang yang terlalu religius dengan perasaan, orang itu akan jadi fanatik yang tidak benar. Tapi orang yang menggunakan logika dan juga religius, saudara, saya percaya menjadi orang yang bisa memuliakan Tuhan. Menjadi orang yang melakukan kehendak Allah, karena Tuhan juga memberikan kita kepintaran. Untuk apa? Untuk mengeksekusi kehendak Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, ya, logika harus sejalan dengan koridor iman kita. Jangan logika kita melebihi koridor iman kita. Akhirnya kita menentang dan mempertanyakan Tuhan. Boro-boro kita mau melihat kehendak Allah, saudara. Ketika kita sudah mempertanyakan kehendak Allah sendiri, bahwa kehendak Allah itu benar atau enggak, wow, saudara bisa katakan, ya apalagi yang harus kita perbuat, saudara. Kita sudah mempertanyakan kehendak Allah itu kan yang sempurna, saudara. Kita yang sempurna itu kita pertanyakan, ini benar nggak ya? Saudara bayangkan, saudara contohnya beli tas branded lah, ya sudah dikasih name tag loh, ini asli, sudah ditempel barcode, ya sudah dicek ini asli, saudara masih mempertanyakan, ini yang benar nggak asli kan? Itu seperti kita orang bodoh, saudara. Sudah dites, sudah di screening, ya masih kita mempertanyakan bahwa itu sempurna nggak? Kehendak Allah pun masih kita pertanyakan, apa kehendak Allah itu sempurna nggak? Kadang-kadang manusia itu begitu, ketidakpercayaannya. Malah percaya terhadap dunia. Kalau dibohongin orang kita mau, saudara. Tapi kalau mendengar kebenaran dari Tuhan kita nggak percaya. Saudara, inilah manusia. Oleh karena itu saya katakan jangan berpikir mendahului Tuhan kalau kita mau memahami kehendak Allah. Kita harus berpikir sesuai dengan koridor kita, baru kita bisa paham. Oh, kehendak Allah seperti ini. Kita baru bisa memahami. Jangan berpikir di luar iman kita. Manusia itu so pintar, saudara. Karena ingin berpikir lebih daripada apa yang Tuhan pikirkan. Seperti saudara main catur, betul? Saudara harus berpikir 2-3 langkah di depan. Kalau saudara bisa berpikir seperti itu, mungkin saudara bisa menang. Ini orang mau kemana, ini orang mau kemana. Saudara, saya juga pernah melihat pertandingan antara Kasparov dengan Deep Blue, ya saudara. Satu mesin yang sangat canggih dan pintar, bisa berpikir 10 langkah di depan. Akhirnya si Kasparov kalah. Dan Kasparov komplain, ya, wah ini robot memang diciptakan untuk mengalahkan saya, katanya. Ya, tapi memang itu kenyataannya, saudara sekalian. Kita itu merasa kita itu berpikir begitu loh, 10 langkah di depan Tuhan. Tapi kita bukan Deep Blue, saudara. 10 langkah di depan kita bisa prediksi. Ya, kehendak Tuhan itu yang sempurna. Tuhan itu memprediksi sampai akhir hidup kita loh, bukan 10 langkah loh. Sebelum dunia ini diciptakan, dia sudah tahu kita mau ngapain akhir hidup kita, saudara. Karena Allah kita omniscience gitu loh. Oleh karena itu, saudara, jangan kita berpikir mendahului Tuhan. Supaya saudara mengerti apa kehendak Allah. Supaya saudara tidak menentang. Ketika saudara sudah mulai mempertanyakan, saudara tidak mungkin memahami kehendak Allah.
Yang terakhir, saudara, yang ketiga. Kita perlu memaksimalkan karunia kita. Kenapa? Karena di dalam karunia kita ada kehendak Allah di situ. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Saudara, yang dikatakan, saudara sudah baca, ada yang bernubuat, ada yang mungkin mengajar, ya, ada yang melakukan melayani. Semua lakukanlah karunia saudara. Kenapa? Dengan melakukan karunia itu, saudara sekalian, berarti kita mulai memaksimalkan kehendak Allah. Memahami kehendak Allah juga berarti memahami karunia-karunia kita miliki dan memaksimalkannya. Ingat saudara, jangan hidup menyimpang dari karunia yang sudah ditetapkan. Banyak orang hari-hari ini, saudara sekalian, tidak hidup di dalam karunia yang diberikan oleh Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya kita menyimpang dan memberontak dari Tuhan. Kok bisa begitu, Pak? Ya karena saudara tidak berusaha untuk memahami kehendak Allah dan karunia apa yang saudara diberikan agar kehendak Allah itu bisa tercipta, atau kehendak Allah itu bisa dieksekusi, kehendak Allah itu bisa dilaksanakan oleh karunia kita. Tetapi kita asik dengan karunia-karunia yang bukan Tuhan ciptakan untuk kita. Contoh, saudara memiliki karunia menyanyi. Tapi saat ini saudara, ya, kerjanya di tempat-tempat yang aneh, saudara, yang tidak sesuai dengan karunia menyanyi. Saudara tidak memaksimalkan karunia itu. Ya, saudara melakukan hal-hal yang lain. Saya banyak dengar teman-teman saudara, ya, yang hari ini mungkin kerja jadi customer service, baik itu di call center, dimanapun, ya. Sebenarnya dibilang, ini bukan talenta saya, Pak. Saya nggak senang sebenarnya kerja saya. Tapi karena uangnya besar, ya saya lakukan juga. Ini maksud saya, saudara. Karena uang, karena kekayaan, karena jabatan, saudara menyimpang daripada karunia yang Tuhan berikan. Akhirnya apa? Saudara tidak mungkin bisa memahami kehendak Allah. Karena karunia yang Tuhan sudah berikan tidak saudara kerjakan. Kalau saat ini saudara seorang guru, saat ini saudara seorang dokter, saat ini saudara seorang musisi, ya, saat ini saudara mungkin seorang pembicara hebat. Saat ini saudara punya karunia untuk konseling. Tapi saudara tidak menggunakan karunia itu. Berarti saudara tidak bisa memahami kehendak Allah seutuhnya dalam hidup saudara. Oleh karena itu saya katakan, saudara, ketika kita mau memahami kehendak Allah, kita harus bisa memaksimalkan karunia kita. Caranya gimana? Ya saudara mesti mengevaluasi. Kira-kira saudara harus apa di hadapan Tuhan? Tuhan mau ke saudara kerjakan apa? Panggilan saudara itu apa? Saya nggak tahu panggilan saudara apa. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Saudara punya kerinduan apa? Saudara saat ini dipanggil sebagai apa? Karena tidak semua orang jadi guru, tidak semua orang jadi dokter, tidak semua orang jadi pembisnis, tidak semua orang menjadi pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tidak semua orang, saudara. Tetapi ketika Tuhan, saudara sudah tahu itu karunia saudara, saudara harus kembangkan itu. Supaya apa? Supaya saudara berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah. Betul nggak, saudara? Contohnya, saudara, ya, saya kasih saudara kita kerja bareng-bareng, saya memberikan job description. Ya, saudara sebagai seorang manajer personalia, human resource, ya, saudara harus harus kerja membuat laporan, ya, bagaimana tabiat atau performance daripada anak buah saudara atau seluruh karyawan. Ketika saudara melakukan itu, berarti saudara bekerja sesuai dengan prosedur, betul, saudara? Tapi kalau saudara sebagai human resource tapi kerja saudara marketing, saudara sales, atau saudara sedang bermain bola, ya, saudara kiper tetapi saudara menjadi striker, kira-kira ngaco nggak, saudara? Saudara tidak berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Saudara sebagai goalkeeper, jangan sebagai striker. Betul nggak, saudara? Jadi kalau kita, saudara sekalian, tidak berjalan sesuai dengan karunia yang kita lakukan, tidak memaksimalkan setiap karunia kita, maka dikatakan di sini, lakukanlah karuniamu. Kamu itu bagian daripada tubuh Kristus loh. Maka dikatakan karunia itu bertujuan kita saling melengkapi. Jadi artinya apa, saudara? Ada ketidaklengkapan di dalam bagian tubuh Kristus. Kalau saudara tidak memainkan karunia saudara, artinya saudara di luar kehendaknya Allah. Kehendaknya Tuhan apa? Agar tubuh Kristus ini menjadi satu. Gereja ini menjadi satu. Harus diperlengkapi dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Bukan berarti Tuhan nggak bisa cari orang lain. Tuhan mah gampang banget, saudara, cari orang lain. Ya, kemarin waktu itu kita joke, ya, saudara, dengan Darius. Ya, Darius kita full timer kita, ya, dalam penggodokan dia untuk menjadi full timer nggak gampang, karena setiap orang harus diproses. Bahkan dia dibandingkan, ya, kalau kau tidak mau melayani Tuhan, ya, tiang listrik pun bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Benda mati, saudara, bisa lebih memuliakan Tuhan, ya, mengalirkan listrik, ya, membuat bisnis saudara maju. Tanpa listrik kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang manusia kurang berguna dibandingkan tiang listrik, saudara. Bayangkan, saudara, kita bisa dibandingkan dengan benda mati.
Bahkan batu-batu pun bisa diciptakan Tuhan untuk berteriak dan memuji Tuhan. Anak-anak pun dari Abraham bisa diciptakan dari batu. Saudara, jadi nggak heran. Ya, Tuhan itu sebenarnya bisa replace kita anytime. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita. Bagaimana kita bisa memaksimalkan setiap talenta dan karunia kita. Supaya kita berjalan sesuai dengan kehendaknya Dia. Yang terakhir, saudara, di sini saya catat. Karunia adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Yang merupakan tanggung jawab umat yang percaya. Saudara, amanat agung ini seperti kita dengar di Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga ini adalah penyelesaian amanat agung Tuhan. Bukan oleh pendeta, bukan oleh pelayan-pelayan Tuhan saja. Karena hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta dan hamba dan pelayan Tuhan. Tapi semua daripada kita nonton Zoom pada pagi hari ini. Kau adalah hamba Tuhan. Yang harus memiliki tugas untuk menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah, dan ajarkanlah mereka apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Itulah kita, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Kalau karuniamu tidak maksimal, bagaimana kita bisa menyelesaikan amanat agungnya Tuhan? Dan kita harus mempertanggungjawabkan ketika kita kembali kepada Allah. Apa yang sedang kau kerjakan untuk menyelesaikan amanat agungku? Nggak ada. Kalau nggak ada, repot, saudara. Masa kita nggak bawa sesuatu kepada Tuhan? Sedangkan kalau kita kerja aja, kita harus mempersembahkan sesuatu, performance kita. Penghasilan, pencapaian kita kepada bos kita. Betul nggak? Kita harus bisa mempersembahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Baik kita juga, bahkan seorang suami, seorang istri, juga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Anak-anaknya harus bisa berbakti kepada orang tuanya. Kalau di dunia kita aja melakukan seperti itu, kenapa kita nggak mau melakukannya untuk Tuhan? Ingat baik-baik, saudara. Setiap karunia yang saudara miliki, talenta yang saudara miliki, bukan digunakan untuk kesenangan dunia. Bukan digunakan untuk kesenangan saudara, bukan untuk mencari popularitas di dalam hidup ini. Tetapi untuk menyelesaikan amanat agung melalui karunia saudara. Apakah saudara seorang dokter? Apakah saudara seorang guru? Apakah saudara seorang pelayan Tuhan? Apakah saudara seorang bisnismen? Gunakanlah karunia itu untuk menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Bekerja sama menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Kalau saudara tidak bisa menggunakan karunia saudara, berarti ada bagian tubuh Kristus yang tidak sempurna. Tapi Tuhan bisa menggantikan itu dengan orang lain. Ketika Tuhan sudah menggantikan itu dengan orang lain, berarti hak saudara sudah sirna, sudah hilang. Saudara. Saya nggak mau semua teman-teman kita di sini tidak bisa memaksimalkan karunia-Nya. Mulai hari ini kita mulai belajar, saudara. Mengerti apa sih karunia kita. Dan bagaimana memaksimalkan karunia kita untuk menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Nah, saudara, sebagai summary, 3 cara utama kita memahami kehendak Allah. Yang pertama, saudara, kita harus berani menentang dunia. Kita harus berani berbeda. Orang lain boleh berkata A, B, dan C mengenai kita. Jelek-jelekin kita. Gak ada masalah, saudara. Karena yang penting jangan Tuhan sampai menentang kita. Lebih baik kita menentang dunia daripada Tuhan menentang kita. Kedua, jangan berpikir mendahului Tuhan. Pikiran kita, mungkin kita orang pintar, kita punya kompetensi, kita punya pengalaman. Tapi pikiran kita terbatas. Berpikirlah sesuai dengan koridor iman saudara. Jangan mendahului Tuhan sehingga saudara tidak menentang dan tidak mempertanyakan kehendak Allah. Yang terakhir, saudara, ya, bagaimana kita bisa memakai kehendak Allah? Kita bisa memaksimalkan karunia kita. Karena itulah apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak bekerja sesuai dengan karunia kita, berarti kita in the wrong track. Kita di dalam track yang salah. Oleh karena itu kita harus berbalik, saudara. Kita melihat ada U-turn, kita harus balik. Jangan kita lanjut terus. Karena kita merasa ini nikmat, ini nyaman. Putar balik itu paling malas, saudara. Benar nggak? Apalagi kalau putar balik itu macet. Ternyata kalau banyak orang salah jalan. Ketika saudara lihat, oh U-turn-nya macet, saudara cari U-turn yang lain. Karena saudara nggak mau nunggu. Banyak kan begitu, saudara. Ternyata di depan sudah nggak ada U-turn. At the end, finish, saudara. Saudara nggak bisa putar balik. Saudara, kita nggak mau seperti itu. Walaupun kita tahu U-turn-nya itu berat, ya banyak orang kita harus ngantri. Lakukan itu sebelum saudara terlambat. Kita bisa memaksimalkan setiap karunia kita, saudara. Belajar untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Cari Tuhan lebih dalam lagi, sehingga saudara tahu karunia apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya ingin berdoa untuk saudara sekalian. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus, saudara, mari kita berdoa. Saya ingin berdoa hari ini agar kita semua di tempat ini memahami kehendak Allah. Jangan ada satupun di tempat ini tidak mengerti kehendak Allah sama sekali. Ya, tadi kita sudah lihat apa itu kehendak Allah, itu adalah misi Allah. Agar kita bertobat, saudara. Agar kita nggak binasa. Kedua, keinginan Allah agar kita mengenal Yesus yang benar. Supaya kita hidup di dalam kebenarannya Dia.
Yang ketiga, saudara, ketetapan-ketetapan Allah. Saudara ingat, ada banyak sekali perintah-perintah. Saya tahu saudara nggak mungkin bukan seorang Superman yang bisa melakukan semua itu. Lakukan itu tahap demi tahap. Yang terakhir, saudara sekalian, yang kita juga harus tahu, itu adalah kemutlakannya Allah. Keadilan Allah ada kemutlakannya Dia. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, itu adalah kemutlakannya Tuhan. Saudara nggak boleh mempertanyakan itu. Tuhan, kenapa berkatku kok sedikit hari ini ya? Kenapa berkatku kok nggak seperti teman saya? Kenapa Saudara, kita kalau sudah mengerti kehendak Tuhan, sudah mengerti karunia-karunia kita nggak perlu repot. Saudara sebagai seorang guru, saudara tahu sebagai seorang guru, saudara. Yang saudara nggak perlu repot lagi. Membandingkan penghasilan saudara dengan seorang bisnisnya, pasti nggak sebanding. Ketika saudara sudah memaksimalkan karunia saudara, saudara udah nggak pikir itu lagi. Saudara cuma satu, bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana aku bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Oleh karena itu, saudara perlu tahu apa karunia saudara, apa talenta saudara, apa panggilan saudara dalam hidup ini. Ketika saudara sudah tahu, saudara tidak akan lagi cemburu, saudara tidak akan lagi iri hati, tetapi saudara akan begitu bersuka cita bagaimana memaksimalkan potensi saudara. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Allah ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh menjamah hati kami, membuka hati kami menjadi tempat yang subur untuk ditabur benih firman Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana kami bisa memahami kehendak-Mu Tuhan. Kami ingin belajar apa misi Tuhan, apa ketetapan-ketetapan Tuhan, apa keinginan Tuhan, apa itu kemutlakan Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan, kami ingin mengerti apa talenta-talenta kami Tuhan. Sehingga kami bisa memaksimalkannya, sehingga kami bisa memahami dan mengerti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuhan jamah mereka. Agar mereka pagi hari ini mereka bisa mengosongkan segala pikiran mereka. Segala hal yang mungkin membatasi pikiran mereka untuk mengerti kehendak Allah. Segala keinginan roh, segala keinginan daging, segala keinginan dunia yang mengikat mereka. Segala pembodohan oleh iblis Tuhan. Kami mau patahkan semuanya dalam nama Yesus. Biarlah hari ini Tuhan, anak-anak-Mu bebas, lepas, dan bisa berpikir normal, bisa berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sefrekuensi dengan Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi hidup mereka sudah berada di dalam koridornya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berjalan di dalam koridor-Mu Tuhan, maka ada keselamatan, maka kita akan mencapai surga, kerajaan Allah menjadi milik kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk tidak sayang melepaskan segala apa yang dunia punya, dan memilih Tuhan, keinginan roh jauh lebih penting daripada keinginan daging. Walaupun kami tidak bisa melihat sekarang, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, keinginan roh jauh lebih mulia daripada keinginan daging. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan mulai mencari perkara-perkara yang di atas, bukan hanya perkara-perkara yang di bawah. Mulai mengumpulkan harta di sorga, tidak hanya harta di dunia. Biar mereka memiliki investasi yang benar, investasi yang memiliki timbal balik yang valid Tuhan Yesus, dan memperoleh keselamatan yang murni. Terima kasih Bapa. Ajar anak-anak-Mu hari ini Tuhan Yesus, agar mereka mengerti kehendak-Mu Tuhan, dan mereka mulai belajar untuk menggenapi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memasuki perjamuan kudus Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dan hamba pribadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Saudara, apabila hari ini kau memiliki dosa-dosa yang patut diampuni oleh Tuhan, minta ampun sebelum kau memasuki perjamuan kudus. Biarlah Tuhan mengampuni, kau memiliki sikap hati yang benar. Minta ampun sama Tuhan. Biarlah Tuhan mengampunimu, sehingga kau memiliki satu pemulihan, rekonsiliasi dengan Tuhan. Karena kita tahu perjamuan kudus ini adalah satu momen penting dalam hidup kekristenan. Untuk merasakan karunia Tuhan. Untuk merasakan kebaikan Tuhan. Untuk bersatu dengan Kristus secara pribadi. Oh Tuhan Yesus, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni hamba dan seluruh pelayan-pelayan, baik perkataan, pikiran, dan tindakan kami yang salah. Ampuni kami sehingga kami layak untuk memasuki perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan ada berkat yang Kau sediakan ketika kami masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara boleh mengangkat roti, persiapkan roti saudara. Mungkin biskuit atau apapun. Boleh kita pegang roti, biskuit, apapun di tangan kanan kita saudara. Kita mau berdoa bersama-sama memasuki perjamuan kudus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti. Dan Ia mengangkatnya dan mengucap syukur atas segala macam-macam kasih berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, angkat roti tinggi di atas kepala kita.
Bukankah roti yang kita anggap tinggi dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya, saudara, di dalam nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus. Saudara boleh pegang cawan di tangan kanan kita. Mari kita berdoa.